Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Sekalipun Shoyan telah menggunakan seluruh kekuatannya, tiada yang dapat ia lakukan dalam menghadapi kekuatan mutlak dari Ketua Istana Utara. Seorang ahli transformasi asal, tubuh Shoyan yang terbungkus dalam api surgawi terbanting keras ke tanah. Aliran dogi di tubuhnya dan dukungan api surgawi langsung terputus. Kekuatan Shoyan seperti permainan anak-anak di depan pria parubaya itu. Hanya dengan lambaian tangannya, Shoyan sekali lagi dikalahkan oleh pria parubaya itu. Rasa terkejut yang tak tertandingi muncul di hati Shoyan. Kekuatan pria parubaya itu adalah satu-satunya yang pernah dilihatnya di antara semua lawannya selama ini. Meskipun dia masih memiliki sedikit kekuatan, dia sudah merasa tidak berdaya melawan kekuatan semacam ini. Itulah bukti pepatah yang mengatakan bahwa di hadapan kekuasaan yang absolut, segala cara tidak ada gunanya. Di masa lalu, ucapan ini biasanya diberikan kepada lawan-lawannya. Namun, kini keadaan berbalik, dan ucapan ini diberikan kembali kepada Shoyan. Bocah, semuanya belum berakhir. Kau tidak boleh mati seperti ini. Pada saat ini, suara Shosuan yang serius akhirnya terdengar dari kedalaman tubuh Shoyan. Bersamaan dengan itu, ada juga kekuatan spiritual yang sangat besar. Kekuatan spiritual peringkat 5. Bocah, kau harus berdiri. Kau harus ingat bahwa istrimu telah jatuh ke tangan lawanmu. Dia masih menunggumu untuk menyelamatkannya. Sebagai seorang pria, kau harus berdiri sekarang. Tidak peduli seberapa kuat lawan di depanmu, kau masih harus menghadapinya bersamaku. Berdiri. Perintah itu bergema di dalam hati Shoyan. Tubuh Shoyan yang tergencet tanah langsung bergetar hebat. Dogi melonjak liar, menghancurkan pecahan batu di sekitarnya, menjadi tumpukan bubuk batu. Tubuhnya yang jatuh ke tanah juga tegak dan perlahan berdiri. Kekuatan spiritual yang besar berubah menjadi gelombang yang menyapu ke segala arah dengan Shoyan sebagai pusatnya. Tekanan mengerikan yang turun di kepala Shoyan, sekali lagi diblokir dengan paksa. Sebenarnya ada roh lain yang tersembunyi di tubuhmu. Itu hanya metode yang tidak lazim. Kekuatan yang dipinjam pada akhirnya bukan milikmu. Bahkan jika kamu memiliki roh peringkat 5 di tubuhmu, itu tetap tidak akan mengubah fakta bahwa kamu adalah seorang Dodi. Pria parubaya itu mengusap alisnya karena terkejut. Lalu dia mencibir. Bagaimana aku tahu jika aku tidak mencobanya? Raungan pelan terdengar dari mulut Shoyan saat dia mengangkat kepalanya. Hampir pada saat yang sama, kakinya menghentak tanah dengan keras saat energi yang menakutkan mengalir keluar. Tanah di bawah tubuh Shoyan langsung meledak saat tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya hitam pekat. Seperti hantu, dia menyerang pria parubaya itu dengan ganas. Keras kepala. Sambil mendengus dingin, tubuh pria parubaya itu juga melesat maju. Tangan kanannya mengepal dan bertabrakan dengan keras dengan serangan langsung Shoyan. Kekuatan spiritual yang melonjak bagaikan ombak laut yang menyapu seluruh area. Pada saat yang sama, kekuatan spiritual di tangan kiri Shoyan melonjak dengan gila, menggumpal menjadi tangan tak terlihat yang mencengkram pria parubaya di depannya. Tangan transparan telah mencengkram tubuh pria parubaya itu dengan kuat. Sosok pria parubaya itu juga berhenti sejenak. Setelah itu, ia dengan mudah menerobos kendali tangan menjulang. Kekuatan spiritual ya. Tepat saat lelaki setengah baya itu merasa terkejut di dalam hatinya, tubuh Shoyan langsung muncul di depannya seperti hantu. Tinju kanannya menghantam dada lelaki setengah baya itu dengan keras. Suara dentuman teredam terdengar ketika ekspresi wajah Shoyan langsung membeku. Itu karena saat tinjunya mendarat, origin ki yang melonjak dengan cepat berkumpul di dada pria parubaya itu. Dalam sekejap mata, itu membentuk perisai melingkar yang dengan mudah memblokir serangan Shoyan. Kemudian, tangan kanan pria parubaya itu mendarat di tubuh Shoyan. Jubah hitam di tubuh bagian atas Shoyan pecah. Seluruh dadanya tenggelam dan sosoknya terpental ke belakang. Darah segar menyembur keluar dari mulutnya. Kekuatan yang baru saja terkumpul di tubuhnya sekali lagi tercerai-berai oleh benturan itu. Sudah kukatakan bahwa meskipun kau memiliki kekuatan spiritual tingkat 5, seorang Dodi tetaplah seorang Dodi. Kesenjangan antara kau dan aku tidak dapat ditutupi oleh objek eksternal. Pria parubaya itu melangkah berat dan mendekati Shoyan selangkah demi selangkah. Kali ini, tubuh Shoyan benar-benar lemas di tanah, karena orang di depannya jauh di luar imajinasinya. Awalnya, dia berpikir bahwa dia bisa mengendalikannya untuk sementara dengan bantuan kekuatan spiritualnya. Namun, Shoyan tidak menyangka bahwa orang di depannya tidak terpengaruh oleh tangan yang menjulang. Meskipun kamu tidak layak disebut di mataku, aku tetap harus memujimu. Kamu adalah orang pertama dalam sekian tahun yang mampu menyentuh tubuhku dengan kultivasi dodimu.
kata pria parubaya itu. Meskipun dia tahu dengan jelas bahwa dia harus membunuh Shoyan di depannya, apa yang dikatakan pria parubaya itu adalah kebenaran. Paling tidak ada Dodi yang berani menyerangnya di masa lalu, apalagi menyentuh tubuhnya dalam pertarungan. Kalau begitu, haruskah aku merasa terhormat? Suara serak Shoyan terdengar. Dia dengan susah payah menopang tubuhnya dan dengan gila mengumpulkan doki yang tersebar di tubuhnya dalam upaya untuk melancarkan serangan terakhir. Dalam menghadapi hidup dan mati, Shoyan jelas bukan orang yang mudah bimbang. Pada saat yang sama, Shosun yang berada jauh di dalam tubuhnya telah membuat persiapan. Begitu orang di depannya mencoba membunuh Shoyan, dia akan menggunakan seluruh kekuatan spiritualnya untuk mencoba dan menundanya, sehingga Shoyan akan memiliki kesempatan melarikan diri. Namun, saat pria parubaya itu tiba dalam jarak 10 kaki dari Shoyan, ekspresinya tanpa sadar berubah. Dia tiba-tiba menarik kembali kakinya yang awalnya terangkat. Pada saat yang sama, tubuhnya juga dengan cepat menarik kembali. Tepat saat tubuhnya mundur, tanah tempat kaki pria parubaya itu mendarat beberapa saat yang lalu tiba-tiba meledak. Ekspresi pria parubaya itu juga menjadi suram. Setelah tubuhnya berhenti, dia mengangkat pandangannya. Pandangannya yang suram tertuju pada sosok berjubah hitam di udara kosong. Kamu juga seorang ahli transformasi asal. Jangan bilang kalau kamu ingin melawan Istana Gurun Utaraku hanya demi Dodi. Nada bicara pria parubaya itu dalam. Kata-katanya yang dingin mengandung peringatan. Di seluruh wilayah Gurun Utara, bahkan seorang ahli transformasi asal tidak akan dengan mudah ikut campur ketika Istana Gurun Utara disebutkan. Kata-katanya sudah bisa dianggap sebagai ancaman. Hahaha, kau melukai orang-orangku dan bahkan mengancamku untuk tidak ikut campur. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa wilayah Gurun Utara adalah milikmu, Kinsu? Tawanya yang tenang dipenuhi dengan aura mendominasi. Kekuatan macam apa Istana Gurun Utara itu? Bisa dikatakan itu adalah kekuatan terkuat di Gurun Utara. Namun, suara lelaki berjubah hitam itu dipenuhi dengan penghinaan. Dari titik ini saja, dapat dipastikan bahwa lelaki berjubah hitam itu pasti bukan orang biasa. Mengenai hal ini, Kinsu yang berada di bawah langsung teringat. Tidak banyak orang di Istana Gurun Barat yang bisa langsung memanggil namanya dengan nada seperti itu. Akan tetapi, dia sepertinya belum pernah mendengar tentang orang di depannya. Bahkan suara pihak lain pun terdengar sangat asing. Yang paling membuat Kinsu curiga adalah perkataan orang itu tadi. Dia dengan jelas mengatakan bahwa Shoyan adalah salah satu orangnya. Namun, menurut apa yang diketahui, Shoyan jelas sendirian dan tidak memiliki kekuatan apapun di belakangnya. Tentu saja, Kinsu bukan satu-satunya yang terkejut dengan identitas orang itu. Shoyan juga sangat terkejut. Suara yang datang dari langit itu masih segar dalam ingatannya. Dari apa yang terdengar, sudah jelas bahwa lelaki tua lusuh itulah yang memintanya pil sebagai kompensasi beberapa hari yang lalu di Gurun Merah. Itu benar-benar dia. Hati Shoyan dan Shosuan dipenuhi dengan keterkejutan. Tidak disangka orang tua ini yang baru mereka temui satu kali akan turun tangan dan menyelamatkan mereka di saat kritis seperti ini. Tuan, kamu mengatakan bahwa anak ini salah satu orangmu. Wajah Kinsu muram saat dia bertanya. Tujuannya adalah untuk membawa Shoyan kembali. Tetapi dia tidak menyangka bahwa seseorang akan mengganggu mereka di tengah jalan. Ini membuatnya sangat tidak senang. Kenapa? Kamu punya masalah dengan hal itu? Saat orang tua itu berbicara, sosoknya sudah muncul di depan Shoyan. Tanpa penjelasan apapun, dia langsung memasukkan pil ke mulut Shoyan. Setelah itu, dia menoleh untuk melihat Kinsu di belakangnya. Sementara Shoyan merasa terkejut di dalam hatinya. Tatapan mata Kinsu yang gelap dan serius juga tertuju pada sosok manusia berjubah hitam di depannya. Dia baru saja akan membuka mulut dan bertanya ketika tatapannya melihat lencana mengkilap di dada sosok itu. Ekspresi wajahnya langsung berubah drastis. Lencana itu milik aliansi alkemis. Itu bukan hanya representasi identitas mereka, tetapi juga simbol status mereka. Seorang ahli transformasi asal yang juga merupakan anggota aliansi alkemis. Dengan kultivasi dan identitasnya, dia akan menjadi eksistensi yang setara dengan wakil ketua aliansi alkemis. Aliansi alkemis. Otot-otot di sudut mata Kinsu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut. Dia jelas tahu bahwa meskipun Istana Gurun Utara adalah penguasa di Gurun Utara, masih ada beberapa kekuatan lain di Gurun Utara. Fondasi kekuatan-kekuatan ini begitu hebat sehingga bahkan Istana Gurun Utara harus memperlakukan mereka dengan hormat. Adapun aliansi alkemis secara publik diakui sebagai kekuatan besar yang tidak dapat dijadikan musuh. Ini karena di belakang aliansi alkemis berdiri kekuatan tertinggi terkuat di benua itu, Menara Pil. Sial, kenapa harus orang dari aliansi alkemis yang menolong anak ini? Kinsu mengumpat dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia membenci makhluk sialan itu karena tidak memberitahunya identitas Shoyan sebagai seorang alkemis. Kalau tidak, dia pasti sudah mempertimbangkan hal ini. Ekspresi lelaki tua itu tenang
Kedua tangannya berada di belakang punggungnya. Dia menatap Kinsu dan berbicara. Jadi, apakah kamu masih ingin membunuhnya sekarang? Ekspresi wajah Kinsu berubah antara hijau dan putih setelah mendengar kata-kata ini. Lupakan fakta bahwa pihak lain juga seorang ahli transformasi asal. Identitasnya saja sudah cukup untuk menimbulkan rasa takut di hatinya. Tidak mungkin baginya untuk membunuh Shoyan sekarang. Akan tetapi, saat memikirkan daya tarik ranah Raja Asal, Kinsu tak dapat menahan diri untuk tidak bimbang. Selama dia menjadi ahli Raja Asal, bahkan aliansi alkemis tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Bahkan jika Pil Tower mengirim orang, benua itu begitu besar sehingga dia masih bisa lari jika dia tidak bisa mengalahkan mereka. Saat ini, yang terpenting adalah Shoyan. Selama dia bisa menangkapnya, dia akan memiliki kesempatan untuk menjadi ahli Raja Asal. Mata Kinsu berkedip, dia merenung sejenak sebelum perlahan membuka mulutnya. Jadi, dia adalah teman dari aliansi alkemis. Karena kamu telah melangkah maju, tentu saja aku tidak akan menyerang anak ini. Namun, Grandmaster, kamu mungkin telah menyelamatkan orang-orang dari aliansi alkemis. Tetapi apakah menurutmu orang-orang dari Istana Gurun Utaraku hanya bisa mati di tangan anak ini? Dalam sebulan terakhir, lebih dari 10 dodi dari Istana Gurun Utaraku telah mati di tangan anak ini. Di antara mereka ada seorang wakil ketua Istana Gurun Utaraku. Jika aku tidak melunasi hutang ini, bagaimana aku, Kinsu, dapat meyakinkan semua orang di masa mendatang? Bagaimana Istana Gurun Utara akan terus dipertahankan? Ucap Kinsu. Pria itu menyipitkan matanya saat mendengar ini. Tatapannya menatap tajam ke arah Kinsu. Dia ragu sejenak sebelum bertanya. Lalu, apa yang kamu inginkan? Ucap orang tua itu. Mengapa kau tidak menyerahkannya kepadaku terlebih dahulu dan biarkan aku membawanya kembali? Biarkan dia meminta maaf secara pribadi kepada jiwa-jiwa heroik di aulaku. Setelah itu, aku akan membebaskannya setelah menenangkan yang lain di aula. Bagaimana menurutmu? Kinsu buru-buru melanjutkan pembicaraan. Inilah yang diinginkannya. Apakah kau pikir aku ini orang bodoh? Jika aku benar-benar menyerahkannya padamu, apakah kau bisa membawanya kembali atau tidak adalah masalah lain. Ucap orang tua itu. Apakah kau tidak percaya pada Istana Gurun Utara milikku? Kinsu mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Mengapa aku harus percaya padamu? Hanya karena statusmu sebagai pemimpin Istana Gurun Utara? Kurasa aku tidak perlu bicara lebih banyak tentang reputasi Istana Gurun Utara milikmu di Gurun Utara. Apakah menurutmu kau layak untuk berbicara tentang kredibilitas denganku? Ucap orang itu. Jangan berlebihan. Jangan bilang kalau orang-orang dari Istana Gurun Utaraku mati sia-sia. Kinsu langsung geram saat kata-kata ini diucapkan. Dia melangkah maju dan aura yang kuat segera muncul ke depan. Pria tua berjubah hitam itu melambaikan lengan bajunya yang besar, dan api yang besar segera melesat ke depan. Api itu memaksa Kinsu mundur 100 langkah. Api yang menakutkan itu bahkan membakar sebagian besar jubah brokat yang dikenakan Kinsu, membuatnya tampak sangat menderita. Ini adalah jalan api. Sial, orang tua ini benar-benar menguasai jalan api. Ekspresi Kinsu berubah. Kekuatan lelaki tua di hadapannya jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Apakah kamu masih ingin mencoba? Aku sudah lama tidak bertarung dengan siapapun. Mengapa aku tidak menggunakan kesempatan ini untuk melatih anggota tubuhku? Kinsu baru saja menstabilkan tubuhnya ketika lelaki tua di depannya melangkah maju. Aura mengerikan segera menekan Kinsu dan wajahnya menunjukkan ekspresi yang lebih terkejut. Alam transformasi asal akhir. Di bawah intimidasi kultivasi lelaki tua itu yang menakutkan, Kinsu segera tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia jelas memahami kesenjangan antara dirinya dan lelaki tua itu. Jika mereka benar-benar bertarung, itu akan merepotkan. Setelah Kinsu pergi, Shoyan juga berdiri dari tanah. Dengan pil obat yang diberikan lelaki tua itu, luka-lukanya di tubuhnya dengan cepat ditekan. Luka-luka ringan telah sepenuhnya pulih dan hanya beberapa organ dalam dan tulangnya mengalami kerusakan. Kemungkinan besar, dia membutuhkan waktu untuk pulih perlahan. Untungnya, serangan Kinsu tidak menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada Shoyan. Junior Shoyan berterima kasih kepada tetua karena telah menyelamatkan hidupku. Setelah berdiri, Shoyan segera membungkuk kepada lelaki tua di depannya. Ia tidak menyangka bahwa lelaki tua ini benar-benar akan membantunya setelah bertemu dengannya sekali. Hal ini benar-benar membuat Shoyan merasa bersyukur dari lubuk hatinya. Tentu saja, sebagian dari ini secara alami disebabkan oleh identitas lelaki tua itu. Namun, yang membuat Shoyan penasaran adalah bahwa ia tampaknya belum pernah mendengar tentang orang seperti itu di dalam aliansi alkemis. Ia juga belum pernah berhubungan dengan aliansi alkemis di wilayah utara. Oleh karena itu, pada saat ini, identitas lelaki tua ini telah menjadi hal utama yang membuat Shoyan khawatir.
Hahaha, anak kecil, kau tidak buruk. Kau bahkan mampu melawan orang tua itu. Di antara semua Dodi yang pernah kulihat, kau adalah orang yang paling luar biasa. Kualitas tubuhmu juga tidak buruk. Setelah memakan pil obatku, kau benar-benar mampu berdiri dengan cepat. Tidak buruk, tidak buruk. Setelah terus-menerus memuji, lelaki tua itu jelas mengerti dalam hatinya bahwa meskipun pil obatnya telah membantu Shoyan pulih dari luka-luka di tubuhnya, fakta bahwa Shoyan mampu pulih begitu banyak dalam waktu yang singkat bukan hanya karena kekuatan pil obat itu. Yang lebih penting, itu karena kualitas tubuhnya. Tetua terlalu baik. Trik kecilku ini tidak ada apa-apanya di mata orang itu. Shoyan menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit di wajahnya. Setelah tabrakan singkat itu, dia tahu bahwa kekuatan Kinsu jauh di atas dirinya. Kekuatan Kinsu bisa dikatakan telah menghancurkannya sepenuhnya. Memang, dalam menghadapi kekuatan absolut, gerakan apapun tidak ada gunanya. Hahaha, ini kekalahan yang terhormat. Kau cukup rendah hati. Bahkan jika kau bukan orang pertama di benua ini yang mampu meninju ahli transformasi asal dengan kekuatan Dodi, kau jelas salah satu dari sedikit. Kau bisa menerima ini. Terdengar suara tawa keras. Seketika, lelaki tua itu mengubah topik pembicaraan di depan mata Shoyan yang terkejut dan berkata sekali lagi, "Juga, anak kecil, kau tidak perlu memanggilku senior lagi. Orang tua ini bukan senior yang tidak dikenal. Kau harus memanggilku presiden. Mengerti? Presiden?" Shoyan tercengang, meskipun dia tahu bahwa lelaki tua itu adalah anggota aliansi alkemis. Dari mana datangnya masalah presiden? Hehehe, sepertinya Handong belum memperkenalkanku padamu. Aku Xing Qian, ketua aliansi alkemis wilayah barat. Kau bergabung dengan aliansi alkemisku melalui Handong. Jadi tidakkah kau berpikir sebaiknya kau memanggilku presiden? Orang tua itu tertawa. Ekspresi Shoyan langsung berubah saat mendengar ini. Keterkejutan langsung muncul di matanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa ketua aliansi alkemis yang telah menghilang tanpa jejak di wilayah barat benar-benar akan muncul di wilayah utara. Ini benar-benar membuat orang merasa terkejut. Shoyan tak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Dunia ini benar-benar sempit. Untungnya, jika dia tidak bertemu lelaki tua itu, Shoyan mungkin tidak akan bisa lolos dari kematian hari ini. Shoyan jelas pernah mendengar nama Xinggan sebelumnya. Bagaimanapun, dia adalah salah satu dari 3 ahli transformasi asal puncak di wilayah barat. Presiden aliansi alkemis dan seorang alkemis kelas 6. Bagaimana mungkin Shoyan tidak tahu identitas seperti itu? Namun, sekarang setelah dia melihatnya secara langsung, Shoyan masih merasa sulit untuk percaya bahwa lelaki tua gila yang baru saja dia lihat itu sebenarnya adalah presiden aliansi alkemis. Junior Shoyan memberi salam pada presiden. Ketika Xing Qian mendengar ini, dia langsung tertawa terbahak-bahak. Segera berkata, "Tidak buruk. Nah, namun jangan berpikir kau tidak akan mengembalikan pil yang kau janjikan padaku. Hanya karena ini, aku masih ingat masalah ini." Hahaha. Shoyan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya ketika mendengar ini. Sebagai presiden aliansi alkemis dan seorang alkemis kelas 6, mengapa dia harus mempersulit junior seperti dia? Pada saat yang sama, Shoyan juga menyadari sesuatu. Tidak heran, Xinggan meminta 4 pil obat itu padanya saat itu. Mungkin karena kekuatan jalan besar yang dimiliki Xinggan. Jalan besar api itu kuat dan ganas. Ia menduduki peringkat teratas dari semua jalan besar. Dan justru, karena itulah ia agak sulit dipahami. Di sisi lain, keempat jenis pil obat itu kebetulan merupakan pil obat terbaik untuk menyatu dengan api. Mengkonsumsinya tentu akan bermanfaat untuk memadatkan jalan besar api. Hehehe. Nah, aku lihat kau sedang menuju ke utara. Kau mungkin akan menuju ke laut utara, kan? Xinggan jelas telah melihat tujuan Shoyan saat dia mengikutinya sepanjang jalan. Dari fakta bahwa Shoyan ingin melewati pegunungan utara, tujuannya sudah dapat dipastikan. Kalau tidak, dia tidak akan bersikeras pergi ke pegunungan harimau meskipun tahu itu berbahaya. Shoyan mengangguk pelan saat mendengarnya. Xinggan tak kuasa menahan nafas dalam-dalam saat cahaya serius melintas di kedalaman matanya. Nah, laut utara tidak seperti gurun utara. Begitu kau sampai di sana, kau harus sangat berhati-hati. Aku tidak dapat membantumu dengan apapun, tetapi aku dapat memberitahumu bahwa meskipun seseorang seperti Kinsu dapat menimbulkan masalah di gurun utara, dia hanyalah karakter kecil di laut utara. Ekspresi Shoyan langsung berubah saat kata-kata ini diucapkan. Bahkan seorang ahli transformasi asal seperti Kinsu hanya bisa dianggap sebagai karakter kecil. Seberapa menakutkankah bagian dalam laut utara? Terima kasih telah memberitahuku, Presiden. Namun, aku sudah memutuskan aku pasti akan pergi ke laut utara. Shoyan mengepalkan tinjunya dengan sungguh-sungguh. Wajahnya dipenuhi rasa terima kasih, tetapi tujuan di dalam hatinya tetap teguh. Aku tahu kau tidak akan mengubah jalanmu. Jadi hanya itu yang bisa kukatakan padamu. Meskipun aku tidak bisa banyak membantumu, biarlah aku mengantarmu pergi agar orang itu menyerah.
Begitu kita melewati sini dan kau aman, aku akan pergi untuk melakukan urusanku sendiri, ucap Ginsu. Kalau begitu, saya akan berterima kasih. Shoyan tersenyum. Tak lama kemudian, Xingdan mengeluarkan tangannya dan meletakkannya di bahu Shoyan. Shoyan perlahan menutup matanya. Keduanya mulai beriak lembut seperti air. Dalam sekejap mata, keduanya menghilang dari pegunungan utara dengan cara teleportasi. Pada saat yang sama, di istana Gurun Utara, Ginsu yang telah mundur dengan panik mengarahkan pandangannya yang suram ke sudut aula yang gelap. Setelah mereka berdua pergi, bola kabut hitam perlahan naik dari sudut itu. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.